Fungsi syarat itu berarti adalah atau contoh yang terbaik mengungkapkan diri, disebut di dalam Islam sebagai Rasul atau uswatun hasanah. Syarat itu adalah masyarakat wujudnya, ya. Masyarakat yang menciptakan, wujudnya keteladanan yang baik, dan dicukupkan di dalam diri Rasulullah contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di antara anggota masyarakat yang nampil terbaik adalah Rasulullah. Syarat ditinggalkan oleh dunia modern, dia mencukupkan dengan alat. Syarat itu adalah bolehan eksis, kebolehan kemerdekaan berbuat, bertindak oleh orang lain sudah digantikan zaman sekarang itu dengan alat. Syaratnya boleh bebas itu dia adalah bebas dari cedera, bebas dari keburukan. Tapi bebas dari keburukan diganti dengan uang, membayar jaksa, membayar hakim agar tidak punya bendel hukum suapan pada pengadilan. Sehingga saya tidak pernah punya bendel hukum. Saya belum pernah menjadi narapidana. Saya masih bebas bergerak. Tidak usah kau curiga, padahal dia sesungguhnya punya bendel hukum. Tetapi bendel hukum itu dibeli dengan alat, dengan uang. Pembelian dari bendel hukum sudah tidak mempunyai predikat buruk adalah dia harus seorang moralis, seorang yang berbuat dan perbuatannya tidak menggelisahkan orang lain, akan menimbulkan bencana. Maka syarat ini kalau wujud materinya moral, wujud figurnya masyarakat, wujud keteladannya Rasul. Manusia tidak bebas dari buat perusahaan, memvolusi tetangga, tetangga keberatan karena tidak ada, karena bisa melarang, tidak boleh. Walaupun itu bermanfaat, produk tahu atau tempe, tapi volusinya mencemari sampai kepada percobaan nuklir dan sebagainya. Tapi sekarang syarat mulai dibuat, tidak gubris suara umat, tidak gubris suara masyarakat, tidak gubris ini akan membawa dampak negatif, itu bisa diganti dengan alat. Kekuatan-kekuatan yang melarang dari masyarakat tutup dengan uang. Berarti alat mau digantikan untuk mengganti syarat? Tidak bisa. Alat ini hanya memungkinkan, syarat itu membolehkan. Moral diganti dengan uang. Tidak bisa. Kalau ada kejadian yang demikian, praktek budaya yang demikian bisa diramalkan, akan hancur dari dalam. Ramalan ini bukan ramalan teka-teki, ramalan spekulasi, ramalan dia melanggar keharusan proses. Akliyah dibolehkan oleh Tuhan, objektif. Bila sesuatu berangkat tanpa alat tidak mungkin sampai tujuan, melanggar keharusan proses. Bila sudah alat, dia tidak memakai, tidak menghiraukan suara umat, keberatan umat, dia akan mendapat musuh yang jauh lebih besar, yaitu lingkungan, berhadapan-hadapan dengan otoritas umat. Pasti gagal, kecuali sudah aklamasi sama-sama menyetujui kesalahan. Misalnya di negara sekuler sudah ada menang. Tetapi bisa diramal, umurnya pendek, karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah senjata makan Tuhan. Suatu ketika dia juga tidak setuju atas perbuatan orang lain, dan orang lain tidak menggubris keberatannya. Jadi ramalan yang benar itu ramalan, bukan sesungguhnya bukan ramalan, mekanisme. Itu kan, ini mekanisme kegagalan. Ya. Jadi apabila menghilangkan satu persyaratan dari
keharusan proses ini, dia berada dalam suatu mekanisme yang ancur, tidak memastikan, tidak memungkinkan. Maka sangat harus ada. Ini ada satu momen penting. Indonesia mau menerima pembudayaan dari teknologi mikrobiologi. Jadi ada satu ilmu yang namanya mikrobiologi, memasukkan kromosom-kromosom ya, dari manusia ke binatang, binatang ke tumbuh-tumbuhan, atau memasukkan bakteri ke dalam tumbuh-tumbuhan untuk mengacu hasil produktivitas yang optimal, tetapi hanya sekali atau beberapa kali. Setelah itu dia akan merusak habitat. Pro dan kontra antara saintis ahli mikrobiologi dengan moralis yang mencintai lingkungan belum berakhir, masih dalam pro dan kontra. Berarti pihak saintis ingin memaksakan buah karyanya, buah eksperimennya yang menggelitik, menawarkan kemakmuran. Sisi lain moralis, sisi masyarakat mengkhawatirkan ketidaklestarian habitat, kerusakan habitat. Ini adalah masalah bersama yang nanti akan kita bicarakan di Yogyakarta dengan para dosen. Itu masalah yang sangat penting, yang ide itu keluar dari barat tapi tidak dieksperimenkan di sana, tapi tiba-tiba mau dieksperimenkan di Indonesia. Tiba-tiba kita sudah terlanjur tanda tangan. Akhirnya antara saintis dan moralis sedang dalam keadaan ini berhadapan, saling menolak ide tersebut. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah tersusun di dalam konsep dan kenabian, konsep agama Islam. Seperti itulah kenyataan itu. Ada suatu kekuatan besar yang lahir, kepanjangan daripada power Musa alaihissalam, yaitu saintis, pengetahuan alam struktural, pengetahuan alam milik. Ada sesuatu figur lagi yang lahir, standarnya dari Isa alaihissalam, yang menguasai pengetahuan tentang diri. Dua-duanya berkutub belakang, yang satu menjadi moralis, yang satu menjadi saintis, yang sampai kiamat tidak akan bisa ketemu kecuali memakai Al-Quran. Yang kedua-duanya harus diinteraksikan secara adil. Silahkan para ilmuwan mengadakan penemuan-penemuan baru, tapi segala penemuan-penemuan baru itu boleh direalisir tidak 100%, 50% saja, yaitu yang tidak merusak pemberian Allah yang tidak ada gantinya. Dia boleh merusak pemberian Allah bila mana kamu sanggup mengganti. Tapi eksperimen atau hasil dari penemuan itu tidak boleh dibudayakan manakala merusak pemberian Allah, rahmat Allah yang tidak ada gantinya. Sedang habitat itu masuk kudrat Allah yang menentukan dan tidak ada gantinya. Tapi kalau buah mangga disilang dengan kueni, ya, kemudian tidak berhasil rusak, ada gantinya, ada mangga jenis mangga yang lain, silahkan. Tapi kalau yang rusak bukan pohonnya, tetapi habitatnya, yang rusak kodrat. Kodrat itu pemberian Allah yang tidak ada gantinya. Ini sikap Islam. Jadi tidak membelenggu kaum saintis untuk mengadakan eksperimen, dan tidak membelenggu juga, dan tidak membatasi, tidak cuek terhadap tuntutan moralis yang ingin keselamatan ruang lingkup hidupnya. Sikap Islami 50-50. Berilah kesempatan menang kaum intelektual saintis, berilah kesempatan menanggulangi habitatnya kaum moralis. Suatu sikap yang seimbang yang belum ada di dunia ini, kecuali masih tersembunyi dalam konsep Islam, tapi belum aktual sampai sekarang karena orang Islam belum memahami.
Kemudian setelah syarat dipenuhi, belum tentu tercapai tujuan. Harus diaktualisasikan di dalam batas. Bila tidak dibatasi kreativitas kita, bila tidak dibatasi kemungkinan yang kita akan realisir, tidak akan bisa mencapai tujuan. Bahkan sebaliknya, segala sesuatu harus diwujudkan dalam batas, dan itu cara Tuhan menciptakan semua detail alam. Tidak ada sesuatu diciptakan Allah, kreativitas Allah semuanya per keping eksistensi memiliki kodrat yang sendiri-sendiri, batas yang sendiri. Bila kita tanpa batas kita, berarti bertentangan dengan percontohan dari Tuhan, tidak akan sampai tujuan. Maka batas itu merupakan sesuatu keharusan, bahkan memastikan akan sampainya tujuan. Di luar batas tidak memastikan sampai tujuan. Maka batas, sesuatu yang adanya memastikan sampainya tujuan. Sebaliknya, yang tiadanya tidak menyampaikan ketika menyampaikan tujuan. Alat adalah sesuatu yang adanya memungkinkan sampainya tujuan, yang tiadanya tidak memungkinkan sampainya tujuan. Syarat sesuatu yang adanya adalah sesuatu yang adanya membolehkan tercapainya tujuan, tiadanya tidak membolehkan. Sedang batas adalah sesuatu yang adanya memastikan sampai tujuan, yang tiada tidak menyampaikan tujuan. Jadi batas merupakan sesuatu ukuran, suatu sesuatu kewajiban untuk diselenggarakan yang terakhir. Tatkala seseorang mau berharap tujuannya akan sampai. Nah, kemurahan Tuhan di dalam batas, kemurahan Tuhan di dalam batas adalah ketika seseorang belum sampai final sudah dicabut, belum sampai tujuan membuat berkreasi sudah dicabut, itu sudah dianggap sampai. Kereta api dari Jakarta menuju ke Bandung, bila di atas batas yang namanya rel, pasti sampai stasiun Bandung. Tapi sampai di Purwokerto ada gempa bumi dan kereta api itu, tanah longsor, kereta api itu jatuh, itu sudah dianggap oleh Tuhan sampai ke Bandung. Jadi mati di dalam perjalanan menuju kebenaran itu sudah ditulis sampai oleh Tuhan sampai pada kebenaran. Karena masalah nyawa, masalah waktu bukan milik manusia, dan milik Allah. Kita sudah ke sana, sudah berada dalam jalan, sudah dalam batas. Jadi pasti sampai ke sana, tapi belum sampai waktunya kita sudah mati, sudah dianggap sampai oleh Tuhan. Maka dengan kata demikian ada pahlawan kemerdekaan. Ya kan? Kok disebut pahlawan kemerdekaan? Dia belum bisa membuat kemerdekaan, dia sudah dianggap sampai meskipun belum merdeka matinya. Dia pahlawan kemerdekaan meskipun kemerdekaan belum dibuat. Ketika dia mati itu masih tahun 44 atau sebelum 17 Agustus ya. Sudah dianggap sampai. Itulah mati jihad, itulah mujahidin.
Sebelum sampai tujuan dia sudah menerima surga. Bila hisab tidak ditanya apa-apa, dia langsung ke surga. Maka peta akidah Islamiyah atau apa yang kita sebut sebagai paradigma Islam merupakan segi enam dari segitiga esensial dirangkapi dengan segitiga eksistensial yang diwariskan oleh Daud alaihissalam kepada Sulaiman dan sekarang juga diwarisi oleh orang Yahudi, tetapi orang Islam takut memakai, dikira itu beridentitas Yahudi, dikira, tapi ini beridentitas Rasul dari Allah, dan itu belum selesai. Yang menyelesaikan Islam, karena belum ada gabungan, belum sampai Sulaiman belum selesai, sampai Yahudi belum selesai, karena antara titik-titik ujung-ujung dari sisi esensial dan sisi eksistensial belum dihubungkan. Yang bisa menghubungkan hanya Islam, segitiga ini dengan segitiga ini. Kemudian dari segitiga esensial, dari segitiga ini alam tadi ya, dari segitiga eksistensial alam dihubungkan dengan esensial tujuan. Mereka tidak punya pola, Islam punya pola. Apa? Mendaya gunakan alat supaya pasti bisa mencapai tujuan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah albir, yang wujudnya adalah zakat, infak, sedekah, wasiat, amal jariyah dan sebagainya. Albir, kebaktian, mendaya gunakan alat yang dimiliki oleh seseorang supaya selamat sampai pada tujuan disebut albir, yang fasal-fasalnya terdiri dari zakat, infak, sedekah, jariyah, amal soleh dan sebagainya, yang membelanjakan kepentingan milik individu untuk pengembangan umat. Merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu sosialisasi diri, sosialisasi seorang individu Islam di dalam semesta kemanusiaannya, bahwa saya satu dengan manusia-manusia yang lain. Partisipasi atau integrasi saya adalah dengan memberikan kelebihan yang saya miliki agar dapat digunakan untuk mengembangkan pihak lain. Padahal malaikat ini adalah dari ujung segitiga eksistensial, sedang tujuan adalah ujung dari segitiga esensial. Sekarang yang eksistensial dan yang eksistensial gandeng. Sekarang mari kita hubungkan yang lain, menggunakan sebab atau potensi diri atau kekuasaan diri atau power diri diungkapkan dalam suatu kreativitas di dalam batas tertentu disebut takwa. Bila tidak di dalam batas tertentu bukan takwa namanya. Ada batas, ada relnya. Batas tertentu itu adalah apa? Tidak boleh kau tujukan untuk apa-apa kecuali untuk mencapai ridho Tuhan. Batasnya diridhoi atau tidak. Batas itu mengandalkan adanya ridho Allah. Di dalam rangka mencapai ridho Allah, maka kita harus di dalam batas takwa. Maka wujudnya apa? Wujudnya adalah puasa. Wujud ritualnya puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang sebelum, agar kamu dapat bertakwa, agar kamu dapat mengungkapkan diri dalam batas, dengan batas tertentu, bukan melewati batas.
Puasa adalah cara mencegah kodrat untuk diungkapkan di dalam batas yang relevan hingga bisa mencapai ridho Allah. Puasa tujuannya adalah maghrib. Puasa berangkatnya adalah pagi dan tujuannya adalah malam. Berangkatnya adalah lahir, tujuannya adalah mati, diterima oleh Allah. Siang perjalanan kita. Jadi berangkat menuju kepada mardhatillah. Dan maghrib tutup usia, diterima Allah dalam kondisi baik. Maka mengungkapkan sebab tidak boleh melewati batas, harus di dalam ukuran batas yang membuat kita sampai kepada mardhatillah, diridhai Tuhan. Teknisnya, cara melatih supaya kodrat diri terungkap dalam batas tertentu itu dengan puasa. Maka puasa menyentuh sesuatu yang bersifat kudrati. Dia bisa mengurangi bila terlalu emosional ingin membelanjakan potensi, dan dia bisa menambah apabila dia kedodoran kurang potensial, dapat sporting power dari Rabbul Alamin. Puasa jalan, ngerem syahwat puasa, ngerem nafsu puasa, menambah daya luar biasa yang akal tidak bisa menggapai, dapat supporting power dari Tuhan. Puasa jalannya bisa mengendurkan dan bisa mengoptimalkan dan bisa meminimalkan sesuai dengan tujuan dan batas menjadi ibadah, salah satu dari ibadah Islam yang lain. Kemudian dari signifikan eksistensial menuju ke yang esensial di dalam melakukan, mengungkapkan, di dalam melaksanakan syarat demi mendapatkan, demi bisa sampai pada sang asal, mendapatkan penilaian dari Rabbul Alamin. Tidak semua syarat itu, kebolehan masyarakat itu bisa diterima oleh Tuhan. Karena masyarakat itu tidak mutlak suara Tuhan. Bila masyarakatnya buruk, bukan suara Tuhan. Bila masyarakatnya buruk, bukan suara Tuhan. Tidak seperti sebenarnya. Masyarakat suara Tuhan, kata orang Demokrat. Tidak. Lihat masyarakatnya dulu. Kualitas masyarakatnya baik atau tidak. Kalau masyarakat baik, maka dia suara Tuhan. Kalau kualitas masyarakatnya itu sedang kehilangan moral, kehilangan sendi-sendi moral, dia bukan suara Tuhan. Maka ukurannya adalah bagaimana mengungkapkan syarat untuk mendapatkan penilaian supaya dapat diterima oleh sang asal untuk sampai kepada hadrat ilahi adalah harus dengan ikhlas. Ukurannya bukan suara, bukan pendapat, tapi ikhlas. Syarat itu lakukanlah dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan terhadap manusia, tapi terhadap Allah. Dan untuk mengungkapkan diri dengan ikhlas, untuk berpegang pada sesuatu nilai moral dengan ikhlas, ya, itu untuk melatihnya adalah menimbulkan kesadaran akan kehambaan diri, supaya kamu ikhlas dikatakan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita tidak ikhlas mengaku sebagai hamba Allah, maka pengungkapan syarat menjadi tidak ikhlas. Supaya kita ikhlas menerima predikat sebagai hamba Allah, ya sholat, iya karena butuh, iya karena butuh, iya karena butuh padamu kamu mengabdi.
kita motivasikan terus-menerus agar hati itu ikhlas bahwa kita adalah hamba. Sehingga semua perbuatan baik kita yang dituntut oleh lingkungan juga mendapatkan penilaian dari Allah. Perbuatan baik yang dituntut oleh lingkungan mendapatkan penilaian baik dari Allah karena memiliki roh. Perbuatan itu memiliki roh, memiliki sayap, bisa terbang untuk dinilai Allah manakala ikhlas. Ikhlas adalah sayap dari perbuatan, adalah roh dari perbuatan untuk menghadap kepada Allah agar Allah sudi menilainya. Bila perbuatan hanya dibolehkan oleh masyarakat, dituntut oleh masyarakat, tetapi dia tidak ikhlas, tidak punya sayap untuk terbang, dapat manfaat membumi, dicintai lingkungan, tetapi belum tentu dinilai oleh Allah, tidak abadi, dapat pahala baik di tengah lingkungan, tidak dimusuhi lingkungan, yang dilarang lingkungan dia tidak mau melakukan, yang dihimbau lingkungan dia mau melakukan dari kebaikan, tetapi dia kerjakan tidak ikhlas. Allah tidak mau menilai. Kau hadapkan amalmu kepada bangsamu, kepada lingkunganmu, minta hadiah, minta pahala dari lingkunganmu, dan sudah diberi pahala, yaitu tidak dibenci lingkungan, tapi di depan Tuhan tidak punya keabadian. Harus ikhlas. Ketika kita ikhlas dapat dua-duanya, dapat keamanan dari teror lingkungan karena tidak pernah menteror mereka, dan didapat ridho dari Allah, yaitu diterima kita amal kita sebagai suatu yang bernilai abadi, jazaa. Tuh, tiba-tiba menjadi sebuah ritual yang bernama sholat untuk menghadirkan kesadaran akan kehambaan diri dengan Allah. Kalau sudah dia ikhlas menjadi hamba Allah, harus ikhlas semua aktualisasi dirinya, semua kreativitasnya untuk mengabdi pada Allah. Tiga merupakan suatu dari pucuk-pucuk ini merupakan zakat, puasa, dan sholat. Zakat, puasa, hajinya tidak ada. Haji itu evaluasi dari tiga ini. Haji itu evaluasi dari tiga ini. Setelah tiga ini berhasil atau tidak, dilemparkan di tengah-tengah samudra umat manusia. Sholatmu berhasil atau tidak, zakatmu berhasil atau tidak, puasamu berhasil atau tidak. Evaluasinya ketika dipanggil Tuhan, dikumpulkan dengan manusia yang kita tidak kenal, yang karakternya ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Itu evaluasinya. Evaluasinya akan membuka sesuatu alam pikiran untuk kreatif berbuat. Potensi puasa yang telah dimiliki, hasil puasa yang telah dimiliki, segala lahir sebagai suatu kreativitas baru dalam menghadapi masalah. Manusia itu tidak ada masalah bila tidak kumpul dengan orang. Bila masalah kumpul dan manusia kumpul dengan manusia, semakin banyak kita kumpul, semakin banyak masalah. Maka masalah menantang kita. Nah, masalah itu menantang kita, kita dapat menjawab masalah atau tidak, kita potensial atau tidak. Nah, kita potensial atau tidak itu kita berlatih atau tidak. Kita berlatih atau tidak, kita sholat, puasa, dan zakat atau tidak. Kita pernah berintegrasi dengan lingkungan, dengan mendayagunakan alat untuk mencapai tujuan, untuk albir kebaktian. Kita telah menggunakan diri kita dengan ikhlas untuk, atau kita mendayagunakan penderitaan kita. Itu dievaluasi di dalam haji. Pak Mu, bagaimana kalau kita sekarang mulai memperbincangkan masalah kita? Masalah? Kita mulai membuka forum sekarang untuk memperbincangkan masalah kita, gimana Pak? Oh, udah habis waktunya. Ya. Oke, ya, Ya. betul. Ya. Nah, secara ringkas demikianlah apa yang saya kemukakan mengenai apa yang disebut paradigma Islam. Ya. Kalau kita mau berkreasi, setiap orang punya maksud, punya tujuan. Ya. Setiap orang ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin selamat. Ini kerangkanya
meninggalkan salah satu tidak akan tujuan yang bisa dicapai. Ya. Kemudian yang esensial hubungkan dengan yang esensial akan menghargai. Jadi ini ada 3. Ini rangkapan 3. 1, dimensi esensial. 2, dimensi eksistensial. Yang 3 ini, yang di tengah ini dimensi aktual. Di dalam hidup ada 3 dimensi: esensial, eksistensial, dan aktual. Hilang salah satu, wujud akan tidak nyata, menjadi maya, menjadi khayal. Jadi 3 ini merupakan sesuatu yang ini bisa diperdalam menurut kepentingannya. Ini bisa untuk menyusun sebuah negara, ini bisa menyusun sebuah budaya, ini bisa menyusun apa saja, karena itu standar filosofis dari Rabbul Alamin yang diturunkan melewati ratusan nabi sejak awal sampai akhir. Hasilnya ini 3 konsep tentang dimensi esensial, dimensi eksistensial, dan dimensi aktual. Luput dari ini berarti tidak ada harapan. Tidak ada harapan bahwa itulah hebatnya rukun iman. Rukun iman itu bukan doktrin, keharusan logis, keharusan moral, keharusan logis, keharusan aktual, sudah keharusan yang dimana itu kekayaan Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi kita jarang berpikir secara filosofis semacam ini, sehingga kita mempunyai kekayaan, tapi kita tidak pernah bangga dengan yang kita miliki, karena kita tidak tahu bahwa kita memiliki berlian yang sebesar ini. Kita dihina sana sini, padahal kita sesungguhnya kaya, sesungguhnya memiliki sesuatu berlian yang besar. Secara ringkas, mari kita nanti kembangkan dengan melewati tanya jawab, ya, evaluasinya, dan juga memberikan kesempatan pada momen yang terakhir ini untuk berkonsultasi pribadi. Ya. Nanti biar ditanggapi Mbak Miranda. Iya, terima kasih Pak Mo atas paparannya yang menarik, yang jelas dan luas. Persoalannya adalah memang bagaimana supaya rukun iman itu menjadi kebutuhan, bukan saja doktrin atau keharusan, tetapi juga kebutuhan. Dan persoalannya mungkin Pak Mo, bagaimana mencari yang Allah sebetulnya Pak Mo? Kita masih suka bingung. Kita ini lurus-lurus menghadapkan wajah kita kepada Allah atau kepada yang kita inginkan, yang bukan Allah. Ya, untuk persingkat waktu, mari kita mulai membahas persoalan-persoalan kita. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara haus, di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan bapak ibu-ibu ada air putih, silahkan sambil berbincang, kita bisa sambil minum kadarnya. Silahkan saya buka langsung termin lanjutan saja, karena satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh Pak Mu. Silahkan Pak. Nama Bapak? Terima kasih. Nama saya Suseno Arsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan memang ini sangat menarik sekali, dan mungkin menurut saya masih bersifat makro. Sesuai janji Pak Muhammad kemarin, bahwa yang akan kita ikuti ini bukan pengetahuan, tapi suatu proses yang nanti akan mencapai yang seperti saya inginkan kemarin. Kalau bisa itu kita bagaimana menjadi daun talas yang mampu menampung setetes air, yang dari setetes air itu kita bisa menerima sinar Tuhan itu. Jadi itu yang saya tunggu-tunggu, bagaimananya itu Pak secara teknis. Kalau menurut saya mungkin ya saya masih mungkin terbatas pengetahuan saya, jadi masih makro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Memang itu yang ditunggu, memang itu yang dibutuhkan, ya. Tapi Bapak kenal saya sudah lama, tapi dari forum yang berbeda. Kalau forum-forum dulu saya dipanggil untuk ngisi forum orang lain, ya, sehingga saya dijatah.
saya didikte harus berbicara masalah ini, tidak boleh masalah yang saya miliki. Ya. Sekarang ini forum saya sendiri, forum kita, forum Barzah, di mana kita akan menyajikan sesuatu yang seperti yang Bapak harapkan lah, yang akan kita berikan. Tetapi ini adalah langkah yang pertama. Karena apa yang disebut tasawuf adalah memandu jalan hidup, bukan memandu ilmu. Maka tidak mungkin narasumber lebih dari satu. Kalau yang dulu narasumber satu itu kan memandu ilmu, karena disiplin ilmu banyak, pemandunya banyak menurut disiplinnya. Tasawuf adalah jalan hidup, memandu hidup, pemandunya harus satu yang sudah berpengalaman proses, ya kan? Maka dari itu ini adalah langkah pertama buat Yayasan Barzah untuk mengungkapkan tasawuf secara konseptual sejak dasar-dasar awal sehingga ungkapan-ungkapan sehingga nanti kepada apa yang disebut praktis, ya. Meskipun tidak dengan satu metodologi konvensional, ya, metodologi lama yang harus memakai formal yang saya terangkan pada kemarin, ya, tidak ada formal sebagai syariat historiko harus untuk mengungkapkan hakikat, hakikat harus untuk proses mengenal Tuhan. Nah, itu semuanya adalah merupakan sesuatu hal yang mekanik. Itu mekanik, itu nanti akan sampai, ya. Tapi tidak akan sampai sebelum tahu petanya. Kita baru membahas peta sekarang. Peta ini adalah peta proses, ya. Peta keharusan aktual seseorang apabila dia sudah sadar bahwa dia datang dari hadrat Allah dan mengembara ke dunia di dalam rangka mengabdi kepada Allah dan nanti akan pulang untuk mendapatkan penilaian dari Allah. Peta ini kita terangi dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan menginformasikan sarana teknis apa yang mesti kita lakukan sekarang setelah kita mengetahui peta dasar yang pertama ini. Nanti ada peta rububiyah, wow, ya maaf ya, karena kami memiliki konsep itu dan kami ingin menerangkan dengan menyederhanakan kata-kata, menyederhanakan keterangan supaya konsep yang sulit, yang filosofis itu bisa dipahami oleh awam karena dasarnya sudah kita miliki. Dasarnya ya cuma rukun iman, rukun Islam, sholat, zakat, zakat, haji. Tapi kalau itu diangkat sebagai teori tidak ada tandingnya, tidak ada masalah seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, sabar untuk dari daun menjadi air, dari air menjadi cahaya matahari, dari cahaya matahari bisa melihat matahari, itu berupa kesabaran. Tapi tidak mungkin menutup kemungkinan di dalam proses ini nanti saya akan memberikan sesuatu yang bersifat sarana teknis, yaitu amaliyah yang Bapak dan Ibu bawa pulang setelah mengikuti 2 hari extension courses di dalam rangka supaya kita memiliki cukup gairah, cukup iradah yang kuat untuk kembali pada kebenaran. Ya, insya Allah nanti akan saya berikan pada timing akhir. Terima kasih Mbak. Ada lagi mungkin? Ini terakhir, jadi Iya. banyaknya pertanyaan. Silakan Ibu Bapak Saudara. Sambil minum. Santai. Ya. Ini, Ya, enggak, Pak. Pak. Boleh Pak, boleh. Kalau secara eksplisit saya menyimpulkan Ya. jawaban Bapak tadi, jadi kalau begitu akan ada lanjutan setelah ini. Betul. Lanjutannya terus kemudian apakah itu bersifat konvensional seperti thariqat atau lebih singkat? Tidak. Kita agak jangan tinggal karena kita orang dewasa, kita bukan anak-anak, ya. Kita memakai sesuatu yang tidak konvensional, memakai sesuatu bahwa thariqat kita bukan lagi thariqat orang zaman 500 tahun yang lalu, ya. Thariqat kita itu adalah tidak usah membuat. Thariqat dulu itu dibuat oleh guru. Kamu harus latihan sabar dengan ini, kamu harus latihan ikhlas dengan
ini bertahun-tahun, kamu harus latihan keuletan dengan ini. Sekarang tidak usah menciptakan latihan, biarlah Allah sendiri yang melatih. Tatkala kita sakit itu kita dilatih Allah. Bagaimana sih kita harus merespon sakit itu? Ketika kita dagang rugi, itu latihan dari Tuhan. Tidak usah kita mengada-adakan. Latihan dari Tuhan cukup banyak. Ada sakit, ada gagal, ada anak tidak lulus, ada anak cerai perkawinan. Itu exercise dari Tuhan yang harus direspon dengan serius dan benar. Jangan menciptakan latihan-latihan sehingga menambah hidup itu menjadi berat. Tuhan sudah menciptakan latihan kok kita malah tambah-tambah. Hidup itu sudah penuh dengan latihan dari exercise dari itulah thariqat mutakhir. Itu thariqat yang paling akhir itu. Tunggu saja Tuhan yang memberi exercise. Dan bagaimana kita meresponnya dengan baik dan benar. Dan kita menjadi thariqat yang paling modern di dunia. Dan setelah itu tidak ada thariqat lagi kecuali itu. Thariqat dengan Allah sebagai mursyidnya. Begitu. Silakan yang lain. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah martabat ayat 7. Itu kehidupan di dunia ini ada di martabat yang keberapa? Kita ada di mana? Kehidupan di dunia ini yang sekarang ini ada di mana? Karena nanti akan menuju insan kamil. Dan insan kamil itu ketahuannya nanti pada saat setelah pengadilan atau setelah di pengadilan terakhir atau kapan gitu. Ya, terima kasih. Betul. Ya, terus. Betul. Apa saja yang kurang jelas tanyakan supaya tidak ada teka-teki. Insan kamil yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kemudian 7 ini alam nyata. Alam nyata berlangsung hadirnya Rasulullah. Alam nyata sudah saya gambar. Setelah 6 ini menjadi ke-7 ini adalah setelah 6 ini menjadi alam horizontal. Alam nyata dari primitif sampai lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, inilah yang disebut insan kamil. Dari mula manusia primitif ada sampai Rasulullah ini puncak yang tertinggi cita-cita Allah membuat teman dialog yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian sisa usia, misalnya berangkat dari sana, ya, berangkat dari lahir, ini berangkat sampai kiamat, ya, sampai final. Ini sudah sampai insan kamil yang direncana oleh Allah pada martabat ke-7 itu sudah hadir. Kehadirannya lalu menjadi sosok uswatun hasanah. Kalau kamu ingin mencapai insan kamil, supaya menirulah seperti Rasulullah SAW. Besok ada konsepnya sendiri, ya. Tapi ini ada sebagai keterangan untuk jawaban Bapak. Karena kita belum kamil, meskipun kehadiran kamil itu sudah ada, yaitu tatkala Rasulullah datang. Lalu bagaimana? Ya meniru saja Kanjeng Nabi supaya bisa kamil. Maka dia adalah rujukan untuk menjadi sempurna. Manusia sempurna itu rujukannya, teladannya, uswatun hasanahnya, ya, figur idealnya siapa? Rasulullah SAW. Maka dia adalah Nabi yang tidak pernah disembah. Nabi-nabi lain pernah disembah umatnya. Kenapa? Karena dia menjadi idola umat. Rasulullah tidak jadi idola, menjadi seri teladan. Seri teladan itu bukan sesembahan, maka dia tidak mau digambar, tidak ada gambarnya, tidak ada patungnya, karena dia seri teladan, yaitu catatan amal perbuatannya yang harus ditiru, bukan untuk dikultuskan Muhammad.
Jadi kalau ingin mencapai pada martabat yang terakhir dari penurunan sejak ide sampai menjadi kenyataan, sudah ada yang pernah jadi dan itu menjadi figur teladan yang namanya Muhammad SAW. Kemudian yang setelah lahir setelah itu kan ingin mencapai kamil. Contohnya teladannya adalah Rasulullah SAW. Tidak usah nyontoh yang lain, kebingungan dan nanti varian. Dan nanti kita pecah-pecah menjadi bergolong-golong. Oh, saya nyontoh Abdul Qadir Jailani, saya nyontoh Maulana Maghrib. Malah menjadi Islam tidak Islam. Islam tidak berujuk pada insan kamil yang dipilih Tuhan, yaitu Muhammad SAW. Kita kembali, hanya ada dua. Satu esensial, yaitu Allah. Dua yang nyata wujud, yaitu Muhammad. Yang untuk mencapai yang ridho Allah melewati teladan yang wujud, yaitu Muhammad. Jadi kebenaran harus ada kenyataannya. Kebenaran adalah Allah, kenyataannya, realisasinya adalah pribadi Muhammad SAW. Dengan demikian, untuk menjadi insan kamil, rujukan teladannya, figur teladannya atau figur ideal adalah Rasulullah SAW. Dari mana kita dapat? Allah sendiri mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, telah kami ciptakan, telah kami sediakan, telah kami adakan lakum bagi kamu fi Rasulillahi, di dalam figur Rasulullah Muhammad, uswatun hasanah, contoh-contoh keteladanan yang prima, keteladanan yang paling bagus. Jadi bila kita ingin menjadi insan kamil, tidak usah bercontoh kepada figur-figur yang lain yang keterangannya tidak sekomplit Nabi. Figur-figur yang lain boleh untuk merangsang semangat, sejarahnya kita baca, tetapi figur yang paling utama dan komplit puluhan ribu hadis otentik daripada nama-nama besar yang lainnya. Maka kita mengikat suatu kesatuan, kembali kepada yang kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma tidak kangelan ngapalkan nama-nama. Yang lain itu adalah manifestasi-manifestasi orang yang mengikuti. Misalnya sufi ini, sama aja yang diikuti Rasulullah. Sufi ini Rasulullah daripada kembali aja pada Rasulullah. Ringkas, kita utuh dengan seluruh umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak pecah dengan umat yang lain. Meskipun kita juga punya yang milik kita sendiri, misalnya siapa, Wali Songo, tapi rujukannya jangan Wali Songo dong. Rujukannya yang coba Wali Songo kan, berapa referensi Wali Songo yang masih tinggal? Sedikit. Berapa referensi Rasulullah yang masih tinggal? Puluhan jilid buku hadis, buku sunnah, lebih jelas. Sehingga kita bukan berarti kita a priori terhadap adanya Wali Songo dan sufi-sufi yang lain. Kita hormati mereka untuk merangsang diri kita untuk menjadi pengikut-pengikut Rasulullah, menjadi seperti pengikut-pengikut Rasulullah teguh seperti mereka itu, supaya kita tidak bisa memecah kesatuan. Jadi kita berada di dalam level sisa umur, ya. Ini kan ke-6, setelah ke-6 ke-7 kan insan kamil. Insan kamil sudah lahir, ya sisa umur. Sisa umur itu sejak Rasulullah Muhammad sampai kiamat ini sisa umur dunia. Letak kita di dunia itu sisa umur dunia, sisa setelah insan kamil datang. Maka rujukannya tidak ada depan, rujukannya melihat yang sudah sampai. Rujukan keteladanan, bukan rujukan budaya. Rujukan budaya tetap ke depan, ya. Rujukan peradaban tetap ke depan, tetapi rujukan moral, rujukan keteladanan spiritual Muhammad. Karena Muhammad pada level tertinggi yang disebut insan kamil, manusia sempurna. Jadi letak kita adalah pada martabat ke-7 di kurun setelah selesai ide Tuhan, setelah cita-cita Tuhan melahirkan Rasulullah. Itu letak kita. Saya sambung ya, boleh. Katanya merujuk ke Rasulullah.
ini karena proses waktu yang panjang. Kita lihat faktanya sekarang bahwa banyak perbedaan. Misalkan sholat segala macam, ternyata kenyataannya begitu sekarang. Sekarang untuk mencari untuk kembali ke referensi Rasulullah, apa yang harus kita lakukan supaya, karena kalau kita lihat bahwa sekarang faktanya begitu, yang bisa jadi pegangan apa sebagai referensi? Terima kasih. Pilihlah dari sisa-sisa referensi yang ada yang mencocoki Anda. Yang tidak mencocoki diri Anda jangan katakan buruk. Boleh jadi cocok bagi orang lain. Apa yang mencocoki Anda adalah apa yang telah Anda coba dan ada efektivitasnya. Jangan menurut praduga. Ada seseorang sahabat karib saya, seorang seniman, seorang novelis yang cukup hebat, tentang Malang Ali Tovan, anak jalanan. Tiba-tiba dia menciptakan agama baru, mengaku bahwa dirinya Rasul, dia menciptakan sholat dengan goyang pantat dan sebagainya. Saya dibujuk untuk mengikuti kerasulan dia. Sebentar, dia mau mengatakan, Pak Mo, marilah kita bersatu dalam Allah. Oke dah, ayo bersatu dalam Allah. Satu hal yang kamu tidak boleh, yang satu hal yang tidak boleh mendikte saya, yaitu kamu jangan membebani saya dan saya tidak akan membebani kamu. Adapun bersatu di dalam Tuhan, ayo kita bersama bersahabat, sama-sama menuju kepada Allah. Oke, jabat tangan. Tapi kamu tidak boleh membebani saya dan saya tidak akan membebani kamu. Loh, karena saya menemukan suatu nilai yang akan saya berikan. Nilai saya sudah terlalu tua untuk bereksperimen dengan teknis. Saya sudah memiliki teknis yang apabila saya pakai, saya efektif. Untuk mencoba teknis baru, saya tidak ada kesempatan. Saya telah memiliki suatu teknis yang sudah saya coba bertahun dan sekarang sudah betul-betul setiap kali saya lakukan teknis itu selalu membawa hasil. Sudah tidak ada gunanya lagi bagi saya untuk mencoba teknis-teknis yang lain. Karena saya telah menemukan teknis ini yang cocok dengan saya. Bukan berarti saya menyalahkan Anda. Boleh jadi Anda bisa dengan teknis lain Anda cocok. Jangan menyalahkan madhab-madhab yang kita tidak pakai. Tetapi di dalam memakai, kita harus beralasan. Inilah yang efektif buat saya. Tanpa mencela milik orang lain. Dengan demikian ada nilai bagi kita dan tidak ada dampak buruk bagi orang lain. Dan kita tetap memiliki satu predikat yang sama. Muslim. Bukankah perbedaan adalah rahmat, kata Rasulullah? Justru kita banyak teknis, kita rahmat, sedang tujuannya adalah sama. Begitu kelebihan Islam. Ada yang masih mengkritik untuk ditanyakan? Silakan. Nama saya Lilis. Tadi Pak Mo menjelaskan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Dan dalam hidup inilah kita mencari jalan untuk kembali itu. Pertanyaannya, apa konsekuensi buat orang yang selama dia hidup ini di dunia ini dia tidak menemukan jalan untuk kembali kepada Allah? Apakah dia kemana? Terus kemudian proses kembali itu sendiri, apakah setelah kematian itu ada lagi perjalanan itu sendiri atau langsung sampai? Ya, orang yang bepergian adalah orang yang menunaikan kewajiban. Orang yang telah menunaikan kewajiban, dia akan pulang dengan membawa hasil, yaitu telah tercapai pengabdiannya. Orang yang tidak pulang adalah orang yang tersesat atau orang yang hilang. Kalau dia tidak pulang kan berarti hilang di dalam perjalanan. Dan itu semalang-malang nasib manusia, hilang di dalam jalan. Ya, pergi ke dunia tidak tahu caranya pulang. Maka ada dua hal. Siapa yang salah? Tidak dia sendiri. Kecuali dia sendiri sebagai subjek dia salah karena dia tidak mencari jalan. Atau dia mencari jalan tetapi belum menemukan, lingkungannya juga salah.
Ada orang bingung putar-putar kok tidak ditunjuki. Ya, maka ada dosa individu, ada dosa sosial. Kalau ada orang maling dan malingnya karena kelaparan, itu yang dosa tidak hanya malingnya, tetapi tetangganya juga dosa. Mengapa ada orang kelaparan kok sampai maling? Apakah kamu tidak punya duit untuk memberi, tidak mempunyai dana untuk memberi uang supaya dia tidak maling? Ya. Maka dosa itu tidak hanya individu yang terlibat dalam dosa namanya tragedi perjalanan, tragedi proses itu, ya. Tidak hanya individu yang salah, lingkungan juga salah. Itu Islam tidak mengembalikan, ya, tragedi itu pada subjek yang terkena tragedi, tetapi juga lingkungan di mana tragedi itu terjadi dan dia diam. Salah. Ada dosa individu, ada dosa sosial. Maka orang yang membiarkan, orang yang cuek terhadap sesuatu kesalahan yang ada di dalam lingkungan dan dia a priori dia adalah dosa, meskipun dia sendiri dalam kondisi benar, tidak ikut salah. Nah, itulah tanggung jawab sosial seorang individu muslim, individu beriman. Dosa umat manusia adalah dosa, bahagia umat manusia adalah bahagia, menandakan bahwa dirinya memiliki kesadaran kebulatan eksistensial, kepaduan dengan seluruh, ada titik temu kita dengan seluruh umat dan ada titik beda kita dengan seluruh individu, ya. Jadi dosa itu dua, dosa yang melakukan dan dosa orang yang membiarkan sehingga dia bisa jatuh, bisa terbuat jatuh. Kalau itu dinilai dari kesalahannya. Yang ditanyakan lagi apa tadi? Konsekuensi dari orang yang tidak menemukan jalan itu, tapi dia kemana? Bukan konsekuensi. Pertanyaannya, asumsinya adalah tadi pertanyaannya, kalau saya tidak salah tangkap adalah mungkinkah seseorang itu tidak pernah menemukan jalannya, kemudian apa konsekuensinya? Mungkin Bapak bisa menerangkan sedikit tentang jalan itu sendiri sebetulnya ada di mana? Ya, begini, sesungguhnya ada sesuatu yang tidak tampak sebagai satu aturan, tapi tampak sebagai satu pemberian. Tetapi pemberian itu tidak akan hadir tanpa dia berada di dalam aturan. Maka yang ada ini adalah syariat, aturan yang semuanya terkena. Tetapi setelah semuanya terkena, ada sesuatu yang bersifat individual yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang sudah melakukan syariat, kewajiban umum, ya, hukum umum yang namanya sudah optimal, dia mendapatkan karunia. Ini jalan hanya untuk kamu seorang, itu yang disebut jalan. Tapi pertama kali harus mati-matian berada di dalam jalan umum. Karena tidak berada dalam jalan umum, dia tidak akan menjadi dewasa, dia akan terpencil sejak awal. Boleh terpencil, boleh mandiri setelah merasakan utuh dengan semesta alam, boleh dia mandiri. Karena mulai prosesnya kembali kepada diri sendiri. Bukankah kita lahir seorang diri, kemudian kumpul dengan semesta alam, dan kemudian akan mati seorang diri lagi. Itulah jalan. Jalan ini yang benar adalah diberikan Allah setelah kelihatan kita berupaya mati-matian di dalam sesuatu yang bersifat umum, yang diterima umum, yaitu syariat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermati-matian menjalankan syariat, menjalankan kebaktian sosial, menjalankan peningkatan moral, segala maksimal, akhirnya diberi lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan kami beri tahu mereka jalan-jalan mereka, jalan yang individu milik, jalan untuk mencari kuburan yang tidak ada kembarannya. Setiap orang cara matinya berbeda.
Tapi semua itu adalah hasil dari optimal kita mengabdi kepada keseluruhan, sehingga kita diberi jalan khusus, yaitu jalan roh. Sebelum jalan roh atau jalan umat, jalan keseluruhan, jalan yang integrasi. Jadi dari sendiri berintegrasi dengan keseluruhannya. Setelah berhasil berintegrasi utuh dengan semuanya, dilepaskan lagi sendiri-sendiri lagi. Nah, itulah lorong kehidupan. Di antara mereka ada yang gagal, seperti di antara buah-buah mangga itu ada yang kecil masih bunga rontok, ada yang bluluk jatuh, ada yang cengkir, buah yang lebih bahasa Jawa itu aneh, yang masih kecil namanya magar, lebih kecil lagi bluluk, di atas bluluk lagi cengkir, di atas cengkir lagi namanya tegar, di atas tegar lagi sampai namanya kelapa. Itu wah degradasi. Ada yang runtuhnya tatkala masih muda, ada yang sedang, ada runtuhnya tatkala bisa diambil santannya. Yang berhasil itu yang diambil diunduhnya itu tatkala sudah bersantan, tapi sudah optimal muatannya. Nah, itu bukan masalah kita. Itu bukan masalah kita. Masalah kita walaupun jatuhnya itu masalah cengkir, tapi cengkir yang sudah berproses ke sana, yang sudah tahu tujuan. Sebagaimana saya mau pergi pulang, rumah saya Bandung, sudah jalan. Sampai di Bandung atau tidak bukan masalah saya, tapi saya sudah berangkat menuju ke Bandung. Adapun ada tanah longsor di jalan itu dan tidak sampai di Bandung, Tuhan sudah menyapa, sudah menulis sampai di Bandung karena tujuan. Karena innamal a'malu binniyat. Kecuali kalau mau pergi ke Bandung tapi jalannya ke utara, sampai Laut Jawa, itu namanya tersesat. Itu lain. Kalau kita sudah dengan cara yang diberi oleh Tuhan, baik itu gagal di jalan atau tidak, sudah ditulis sampai. Kecuali kalau bertolak belakang. Oleh karena itu, maka seseorang harus mengetahui, harus memiliki sense tentang kebenaran, harus memiliki sense tentang kebaikan, dan kemudian tidak hanya sense tentang kebenaran dan keterlibatan diri yang optimal dengan kebenaran dan kebaikan ala kadar yang dimiliki, menurut ukuran yang dimiliki, tidak ditutup oleh ukurannya orang lain yang besar. Kita itu sudah cukup. Kadar saya begini, ayolah kita laksanakan begini. Apakah itu masih ada proses, itu sebenarnya masih ada proses lagi atau memang sudah sampai? Ya, ini ada keterangan lain. Ini baru proses menjadi, keterangan tentang proses menjadi, proses setelah meninggal. Kurang penting diketahui sekarang. Proses berangkat saja. Proses berangkat saja belum tuntas informasinya, kok sudah sampai, dan nanti setelah sampai itu apa yang ada di balik sana itu kurang penting. Kalau saya cuma berarti ada atau enggak? Ya ada, jelas bahwa setelah kehidupan ini tetap ada kehidupan yang lain. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, karena dari ada dua dimensi tadi. Dimensi sekarang ini yang kita pijaki sekarang, dimensi eksistensial. Dimensi eksistensial itu untuk menguati kualitas dimensi esensial. Setelah kita kuati, ketika kita masuk dalam dimensi esensial, kita memiliki ruang gerak meneliti anggota tubuh yang anggota tubuh sekarang kita sudah lepaskan. Kita akan berganti dengan anggota tubuh lain, bukan fisik yang terdiri dari daging dan tulang, tapi fisik yang terdiri dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh kita, jasa kita, kebenaran dan kebaikan kita akan menjadi disusun menjadi tubuh yang lebih ganteng, yang lebih cantik lagi, yang ditumpangi esensi kita dalam kehidupan berikutnya. Dan mungkin lagi nanti sampai kiamat lagi ada kematian lagi, ada yang lebih esensial lagi, bajunya yang lebih bagus lagi, karena yang kita tempuh yang tidak terhingga. Tapi jangan berpanjang-panjang pikiran ke sana, yang sekarang aja belum rampung. Nanti beriman-iman ke sana berapa? Dan reinkarnasi tidak ada, tetapi peningkatan itu karena yang kita gapai itu adalah yang tidak berhingga.
Mengapa menggapai yang berbeda kok mengulang-ulangi yang sekarang terus? Mau sekarang ini ada dimensi lagi, itu tidak selesai-selesai kok sekarang diulang-ulang. Ya. Dimensi dan tidak ambil. Nah itulah ketidakterbatasan. Ya, jadi jangan khawatir, besok ada kehidupan lagi dan yang lebih indah lagi. Ya. Kita bukan masih sebetulnya, tapi itu kata yang optimis. Kita masih punya 7 menit lagi. Saya harap kalau mau bertanya tolong dipersingkat ya Ibu. Mau bertanya Ibu? Ya silakan. Tolong Pak ya. Kasihan Mas Mikinya nih. Terima kasih. Saya ingin menyambung pertanyaan yang tadi. Saya teringat dengan Madam Teresia ya. Dia kan sedang mencari, dia meninggal, saya pikir dalam agamanya dia termasuk orang yang ahli ibadah, artinya mencari jalan menuju Tuhan. Tapi kalau dalam segi pandangan kita kan dia nggak sampai. Ibarat mau ke Bandung tapi lewatnya kemana, ke selatan, lewatnya ke utara. Jadi artinya apakah orang itu, jadi artinya di sini ada orang yang ingin menuju ke Allah tapi usahanya itu kadang-kadang menjadi sia-sia gitu. Terus bagaimana kita menghindar supaya kita tuh tidak termasuk yang sia-sia gitu. Terus bagaimana Allah melihat kita gitu. Sementara kita sudah berjuang untuk mencapai ke sana, kok kita malah terlempar jauh dari Allah. Lantas bagaimana saya dengan Allah itu sendiri? Terima kasih. Jangan terlalu pesimis. Pesimis itu berarti bukan positive thinking. Seorang beriman itu positive thinking. Positive thinking itu berprasangka baik, karena berprasangka baik menyebabkan ya, cerahnya pikiran di dalam menghadapi masa depan. Ya, berprasangka buruk menjadi kabutnya pikiran, menghalang-halangi apa yang akan datang. Wajah yang senantiasa tersenyum. Ya, kalau kita jumpa dengan seseorang yang senantiasa tersenyum, itu sudah bisa diramal besoknya akan enak dia. Kalau wajah yang senantiasa cemberut bisa diramal, dari kemudiannya itu tidak enak karena dia menatap kemungkinan sudah dengan sedih, yang satu dengan ceria. Ceria itu menciptakan situasi, ceria itu menciptakan situasi yang akan datang. Jadi demikianlah sikap seorang mukmin, harus positive thinking, harus berhusnudzon. Alaikum bihusnudzon billah wa bihusnudzon bi khalqillah, supaya kalian semuanya orang beriman berprasangka baik terhadap Allah dan realisasikan dengan berprasangka baik terhadap makhluknya Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan mendapatkan kendala dari sikap yang salah diri kita sendiri. Jangan sampai kita mengkandalai langkah sendiri. Jangan sampai kita mencurigai. Allah itu tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Allah tidak memberati tugas-tugas hambanya. Dan Allah sangat dia itu kalau kita dia sehingga bagaimana terhadap sadar tahu karena manusia itu buatannya ya, dia tahu keadaan manusia itu lemah, manusia itu pelupa, manusia itu perlu salah, manusia itu perlu tergesa-gesa, itu tahu karena memang dia yang membuat ya, dia yang membuat. Oleh karena itu ya, maka Rasulullah menyadari hal itu ya, dia mengubah sebuah doa yang indah, sebuah yang indah tentang pengetahuan Tuhan dan kelonggaran Tuhan terhadap makhluknya dengan doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas dari semua dosaku. Wa rahmatuka arja' indi min amali. Dan rahmatmu, pahalamu jauh lebih luas dan sempurna dan besar daripada amalanku. Ampunanmu lebih besar, lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih besar daripada amalanku. Nah, kurang apa Tuhan kita? Ya, jadi dia adalah tumpuan harapan yang seharusnya ada. Ya, dia tidak ada kekurangannya untuk sebagai tumpuan harapan ya, yang bisa kita harapkan. Ya, hal-hal yang demikian, mengetahui sifat-sifat Allah itu membuat hati ini cerah, membuat hati itu ceria, membuat semua tugas yang berat menjadi ringan karena harapan lebih
menyala-nyala, harapan lebih beneran di depan kita. Insya Allah tidak ada suatu kesulitan kecuali setelah itu kemudahan. Ya, tidak ada suatu kesulitan kemudahan. Maka berbahagialah orang yang sedang sulit. Iya, karena sebentar lagi akan mudah. Ya, sebentar lagi akan mudah. Gitu. Terima kasih Ibu dan tentu saja Pak Mo, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, sangat disayangkan karena forum yang semakin hangat dan menarik ini harus diakhiri pukul 4, tetapi bukan berarti dan pasti tidak berarti bahwa dialog kita akan berhenti sampai di sini. Pertama karena Pak Mo juga tadi sudah menjanjikan sarana teknis, dan sekarang rekan-rekan saya membagikan kertas, mohon diisi Ibu, Bapak, Saudara, kritik Anda sekalian akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas acara kami selanjutnya. Dan demikianlah pengantar sangat singkat dari studi tasawuf ini. Yang jelas kita insya Allah mulai memahami bahwa kita ini terlibat dalam realitas kedirian kita, bahwa diri kita itu sebetulnya sukarela atau terpaksa akan dan harus berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya adalah kita menjalani syariat, tetapi juga kita menjalani diri kita sendiri yang unik, yang kita harus pertanggungjawabkan nanti, dan mungkin juga sebetulnya detik ini hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah kita sekarang berkumpul di sini. Semoga sekarang adalah awal yang baik untuk kita menemukan jalan kita masing-masing dan mengayunkan langkah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'i Allahu nadilun ilayya Allahu syahidi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan itu sepenuhnya milik kami, jika ada kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Terima kasih Pak Mo. Acara ini sudah ditutup, tetapi untuk yang masih mau berdialog mungkin ya Pak Mo ya, dan sarana teknis, iya, ya, silakan. Kali ini saya sediakan bonus. Saya sediakan bonus konsultasi terhadap sarana teknis. Bila Anda sedang sakit, apa yang harus Anda lakukan? Tanyakan. Bila Anda sedang sepi rezeki, apa yang Anda inginkan? Tanyakan. Bila Anda sedang kisruh dengan keluarga untuk mendapatkan kedamaian, tanyakan. Masalah-masalah perusahaan tentu saja setiap persona berbeda. Itulah bonusnya kuliah tasawuf pada 2 hari ini. Di sini apa di rumah? Di sini boleh, di rumah boleh. Pokoknya kami yang tadi dijanjikan mau di ya, yang kemudian saya janjikan itu ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang apabila dibaca akan menghapus kehitaman sejarah masa lalu, ya, sebagaimana terhapusnya kehitaman masa lalu yang mengakibatkan satu tragedi yang menyebabkan Nabi Yunus ditelan ikan. Itu disebut tasbih Yunus. Bacalah 41 kali setiap malam, yaitu dari sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 41 kali. Itu penghapusan dosa, penghapusan titik-titik hitam dari proses masa lalu, ya. Sehingga orang yang membacanya
Bila seseorang sedang sakit membaca itu, dia akan dikaruniai cepat sembuh. Kalau seandainya di dalam sakitnya itu sakit mati, ketika dia meninggal sudah dihapus semua dosanya, bagikan belum pernah berbuat salah. Siapa yang bacanya dia dalam keadaan sehat akan menjadi lapang rezekinya. Siapa membacanya sedang dia dalam keadaan berkompetisi akan diberi kemenangan oleh Allah. Siapa yang membaca dalam keadaan kekurangan sesuatu dari aspek-aspek kehidupan, aspek budayanya, akan segera mendapatkan supply dari Tuhan dari arah yang dia tidak ketahui. Insya Allah. Padahal itu kalau kita baca 41 kali tidak ada 5 menit, tapi meringankan proses kita. Insya Allah. Setiap malam 41 kali. Saya tambah lagi, ya, saya tambah lagi, masih itu, tapi gunanya, ya, masih tasbih Yunus 41 kali. Bila kita memiliki hajat, ya, maka sholatlah 2 rakaat sunnah hajat. Setelah salam, sholat hajat itu dengan bacaan setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun untuk rakaat pertama, untuk rakaat kedua surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Ya. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejarah sujud lagi, sujud di luar sholat. Setelah salam, sujud di luar sholat, baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali, 41 kali di dalam sujud. Ya. Setelah itu bangkit dari sujud, duduk, kemudian apa yang kau minta? Mau nagih utang, mau mencari utang, mau mencari kredit, mau mencari apa? Insya Allah berhasil dengan mudah bila dengan teknis tersebut. Sholat 2 rakaat, setelah salam sujud, di dalam sujud membaca tasbih Yunus 41 kali. Setelah itu duduk, lalu berdoa dalam bahasa sendiri apa yang akan ditempuh hari itu. Kemudian lakukan, nanti akan mendapatkan kemudahan yang menakjubkan. Itu bonusnya 1 saja ya. Besok ada bonus lagi. Itu aja dipraktekkan dulu. Insya Allah, ya. Insya Allah akan memudahkan urusan duniawi kita. Ya. Pertama baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, ya, rakaat pertama, rakaat kedua surat Ikhlas Qul huwallahu ahad. Satu kali aja cukup. Itu standar sholat Pak hajat Pak ya? Nah, niatnya sholat hajat. Ya, niatnya sholat hajat. Sholat hajat boleh siang, boleh malam. Boleh siang, boleh malam. Boleh ketika akan berangkat menuju maksud. Ya. Ya, kesehatan. Nah, ini bagi ibu atau bapak-bapak yang sedang mendapatkan rahmat yang berupa sakit sehingga mengendala ibadahnya, mengganggu ibadahnya, boleh memohon kesungguhan kepada Tuhan agar ibadahnya tidak terganggu oleh sakit. Ya. Untuk sakit sama dengan untuk hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebanyak 41 kali setiap malam, sama Bu. Tapi kalau mau ingin tambahan, ya, kalau ingin tambahan lebih daripada dari tasbih Yunus itu, saya tambahkan bacalah ya bari, ya bari'u, ya bari, wahai zat yang maha menyembuhkan atau membebaskan, ya. Maknanya jumlahnya 213. Ya bari, ya bari, ya bari, ya bari. Untuk orang-orang yang tua, semacam ibu atau bapak, lalu ingin potensial kembali, supaya bisa bekerja lebih giat, menghasilkan lebih banyak lagi, ya, bacalah ya qawiyu 116 kali setiap malam. Ya qawiyu, wahai zat yang maha kuat,
116. Ya, niscaya pegel-pegel, malas-malas bekerja, ya, kurang potensial, bisa hilang karena sifat Allah yang Maha Kuat. Ya Qawiyyu 116. Yang sakit tadi pakai sholat Ya? nggak usah pakai sholat. Tidak usah, tapi sholat dulu aja. Kalau tiga-tiganya atau empatnya ini dilaksanakan sekali, boleh. Boleh saja, nomor satu kesempatannya ada. Kesempatannya. Demikian, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Hanya diberkahi Allah, semuanya bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan ridho, dan akhirnya mendapatkan keberkahan Allah dan ridhonya pula. Yan billahi taufiq wal hidayah, fi amanillah, fi dzikrillah, astagfirullah. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ke Mas Diki langsung nih. Sekretarisnya. 13. Rencananya pesawat katanya tanya Mas Diki mungkin. Ya. Mana Bapak? Doa